Belajar mandiri adalah kemampuan untuk mengatur, memotivasi, dan mengevaluasi proses belajar secara mandiri tanpa bergantung sepenuhnya pada instruktur atau lingkungan pendidikan formal. Ini adalah keterampilan yang sangat penting di era digital ini, di mana akses ke informasi dan sumber data pembelajaran tersedia secara luas. Berikut adalah beberapa strategi dan pendekatan untuk meningkatkan efektivitas belajar mandiri. Strategi untuk meningkatkan belajar mandiri. Pertama, tetapkan tujuan pembelajaran yang jelas, tujuan jangka pendek dan panjang. Tetapkan tujuan jangka pendek yang spesifik dan dapat dicapai, serta tujuan jangka panjang yang lebih luas. Tujuan yang jelas membantu memberi arah dan fokus. SMART goals. Buat tujuan yang spesifik, measurable, achievable, relevant, dan time-bound SMART untuk memastikan mereka konkret dan dapat dicapai. Kedua, rancang rencana pembelajaran, jadwal belajar. Buat jadwal belajar yang teratur dan konsisten. Tentukan waktu tertentu setiap hari atau minggu untuk belajar dan patuhi jadwal tersebut. Pecah materi. Bagilah materi pelajaran menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Fokus pada satu topik pada satu waktu untuk meningkatkan pemahaman. Ketiga, gunakan berbagai sumber belajar. Sumber daring. Manfaatkan sumber belajar online seperti kursus dari platform seperti Coursera, edX, Khan Academy, atau YouTube. Buku dan artikel. Bacalah buku, artikel, dan jurnal yang relevan dengan topik yang Anda pelajari. Perpustakaan digital dan layanan langganan artikel akademik dapat menjadi sumber yang berguna. Keempat, kembangkan keterampilan pencarian informasi. Literasi digital. Tingkatkan keterampilan literasi digital untuk menemukan, mengevaluasi, dan menggunakan informasi dari internet secara efektif. Evaluasi sumber. Belajar untuk mengevaluasi kredibilitas sumber informasi. Pastikan informasi berasal dari sumber yang terpercaya dan memiliki reputasi baik. Kelima, teknik pembelajaran aktif, catatan yang efektif. Gunakan teknik mencatat yang efektif seperti metode Cornell atau mind mapping untuk membantu memahami dan mengingat informasi. Pembelajaran berbasis proyek. Terapkan pembelajaran berbasis proyek untuk mengaplikasikan pengetahuan dalam konteks nyata dan memperdalam pemahaman. Keenam, review dan ujian diri sendiri. Pengulangan terjadwal. Gunakan teknik pengulangan terjadwal spaced repetition untuk mengulang informasi pada interval waktu yang semakin panjang untuk memperkuat memori. Latihan soal. Lakukan latihan soal atau tes diri sendiri secara berkala untuk mengukur pemahaman dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Ketujuh, kembangkan keterampilan metakognitif. Refleksi diri. Luangkan waktu untuk merefleksikan apa yang telah Anda pelajari, apa yang berhasil, dan apa yang perlu ditingkatkan. Pemantauan kemajuan. Pantau kemajuan Anda secara berkala dan sesuaikan strategi belajar jika diperlukan. Kedelapan, manajemen waktu yang efektif. Prioritas tugas. Gunakan teknik manajemen waktu seperti Eisenhower Matrix untuk memprioritaskan tugas berdasarkan urgensi dan pentingnya. Blokir waktu. Tetapkan blok waktu tertentu untuk belajar tanpa gangguan untuk menjaga fokus dan produktivitas. Kesembilan, motivasi diri. Reward diri. Beri diri Anda hadiah setelah mencapai tujuan tertentu. Ini bisa berupa waktu istirahat, aktivitas yang menyenangkan, atau hal-hal kecil lainnya. Lingkungan belajar positif. Ciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan bebas dari gangguan untuk meningkatkan fokus dan produktivitas. Kesepuluh, kolaborasi dan komunitas belajar. Grup belajar. Bergabunglah dengan grup belajar atau forum online untuk berdiskusi dan bertukar ide dengan sesama pelajar. Mentor dan dukungan. Cari mentor atau teman belajar yang dapat memberikan dukungan, bimbingan, dan umpan balik. Implementasi strategi. Pertama, integrasi ke dalam rutinitas harian. Integrasikan strategi-strategi ini ke dalam rutinitas harian Anda. Misalnya, jadwalkan waktu belajar setiap hari, gunakan teknik mencatat yang efektif, dan lakukan refleksi diri secara berkala. Kedua, penggunaan alat dan teknologi.
Manfaatkan alat dan teknologi yang tersedia untuk mendukung proses belajar mandiri. Aplikasi pengelolaan waktu, platform pembelajaran online, dan perangkat lunak pencatat bisa sangat membantu. Ketiga, evaluasi dan penyesuaian. Secara berkala, evaluasi efektivitas strategi yang Anda gunakan. Sesuaikan pendekatan Anda berdasarkan hasil evaluasi dan umpan balik. Keempat, konsistensi dan ketekunan. Pertahankan konsistensi dalam menerapkan strategi ini. Belajar mandiri memerlukan disiplin dan ketekunan untuk mencapai hasil yang optimal. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, Anda dapat meningkatkan efektivitas belajar mandiri, memungkinkan Anda untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan lebih efisien dan sukses. Demikian, semoga bermanfaat.